PDIP akhirnya memutuskan sosok untuk maju pada pemilihan Cagup dan Cawagup Jakarta. PDIP memilih kadernya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju di Pilkada Jakarta. Pasangan tersebut resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2024. PDIP bisa mencalonkan kepala daerah sendiri imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. MK membuat putusan yang menguntungkan bagi PDIP sehingga bisa mengusung calon kepala daerah tanpa harus membuat koalisi. Dalam putusan MK itu, setiap partai politik yang mempunyai kursi di bawah 10% DPRD bisa mencalonkan kepala daerah sendiri. Namun, putusan MK itu tak lantas membuat jalan PDIP di Pilkada Jakarta menjadi mulus. Partai berlogo banteng itu sempat kebingungan untuk mengusung sosok kepala daerah di Jakarta. Sejumlah nama mulai dari kader sendiri hingga di luar kader mulai bermunculan. Di antaranya ialah Anies Baswedan, ex-gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga Rano Karno. PDIP hampir memutuskan untuk mengusung sosok yang menjadi rivalnya pada Pilgub Jakarta 2017 yaitu Anies Baswedan. Hal tersebut semakin menguat usai Anies Baswedan mengunjungi DPD PDIP Jakarta pada Sabtu 24 Agustus 2024. Tak hanya bersilaturahmi, kunjungan itu juga disebut untuk membicarakan seputar Pilkada Jakarta. 2 hari kemudian, PDIP mengumumkan calon kepala daerah yang kemungkinan bakal diusung. Dalam pengumuman itu, dikabarkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal menentukan calon di Pilkada Jakarta. Nama Anies dan Rano Karno sudah hampir dipastikan disebut oleh Megawati pada pengumuman itu. Bahkan, sempat beredar foto Anies bersama Rano Karno yang berada di DPP PDIP saat pengumuman tersebut. Namun, nama Anies Baswedan dan Rano Karno tak kunjung diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri. Dalam acara itu, justru nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan ex-Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang disebutkan. Mereka berdua diputuskan PDIP untuk maju menjadi Cagup dan Cawagup Jawa Tengah. Usai acara, politisi PDIP Oli Dondo Kambe memberikan keterangan bahwa yang menjadi Cagup di Jakarta bukanlah Anies. Oli menyebut nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang bakal maju di Jakarta bersama Rano Karno. Ia tak memberikan alasan pemilihan nama itu menjadi bakal calon kepala daerah di Jakarta. Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu hanya mengatakan Pramono dan Rano Karno bakal mendaftar ke KPU pada Rabu 28 Agustus 2024. Hari pendaftaran pun tiba, Pramono bersama istri tengah bersiap berangkat ke DPP PDIP sejak pagi hari. Bapak, siapa Pak? Siapa Pak? Yang gimana Bapak? Gimana Pak? Mas Pram, gimana? Mas Pram besok mendaftar jam 11. Bersama Pak Rano Karno pasangannya? Sama Rano Karno. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP Nggak ada, baru langsung di atau pendaftaran. Jadi kita langsung Libut di pendaftaran. langsung di KPUD aja. KPUD. jam 11? Ya? Jam 11. Jam 11. Untuk Jabar siapa kira-kira? Baru Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Pak Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram? Aduh itu kan bukan bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya? Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi meminta restu. Waduh mana saya tahu tanya Pak Pram dong. Ya? Sip. Sip? Oke, siap. Yo. Namun sebelum berangkat, Pramono menyempatkan diri untuk melakukan wawancara dengan awak media. Pramono mengaku dirinya tak pernah menyangka bakal diminta maju menjadi calon gubernur Jakarta. Ia diminta oleh Megawati Soekarnoputri H-2 pendaftaran sehingga dirinya tak sempat menyiapkan apapun. Namun ia berjanji bakal bekerja sepenuh hati jika memang rakyat Jakarta menghendaki dirinya menjadi gubernur. Jadi saya memakai pakaian Jakarta, dominannya adalah Betawi. Nanti juga saya pakai kopiah. Kenapa saya pakai pakaian ini? Karena ini Jakarta.
Walaupun saya orang dilahirkan di Kediri, orang tua saya orang Jogja, saya besar di Kediri sampai SMA, kuliah di ITB dan seterusnya, tetapi saya memberikan apresiasi penghargaan bahwa saya berpakaian seperti ini ingin menunjukkan saya akan mengetuk pintu untuk semua hati yang ada di Jakarta bahwa saya mudah-mudahan diberikan mandat restu untuk bisa berkontribusi di Jakarta ini. Skenario-nya ikut yang ngatur. Dari 2 periode, saya di istana 15 tahun. Yang pertama tentunya panggilannya, bahwa Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu akan menjadi kota ekonomi, pusat ekonomi nasional dan kota global. Maka perlu orang yang punya pengalaman panjang. Saya terus terang, selain di birokrasi sudah cukup lama, pengalaman saya lengkap sekali. Sebagai sekretaris kabinet, saya mengetahui semua problem yang ada di Republik ini karena memang tugasnya sehari-hari. Jadi semua semua rapat pasti saya hadir. Yang membuat kesimpulan rapat pasti saya. Yang kemudian mendistribusikan kepada seluruh menteri dan kepala badan dan lembaga juga saya. Sehingga saya tahu banget urusan-urusan detailnya, termasuk urusan detail Jakarta. Tetapi untuk urusan detail Jakarta, nanti kalau jangan tanya visi-misi, urusan itu distorkan ke KPU aja belum, nanti setelah kami storkan. Dan terus terang karena ini hanya 2 hari, teman-teman pasti membayangkan saya nggak pernah menyiapkan, akhirnya harus menyiapkan, tidur aja juga enggak akhirnya. Jadi ketika hari Senin saya diminta itu, 1 hari penuh saya tidak tidur. Bukan apa-apa, pikiran. Karena ya mohon maaf, saya ini berpolitik kan udah panjang banget. Saya dulu pernah menjadi ketua Senat, ketua Dewan Mahasiswa ITB, berpartai menjadi anggota DPR sejak tahun 99, jadi udah terlalu panjang. Maka anak saya bilang begini sama saya, Bapak ini di Gen Z nggak ada yang kenal. Ya gimana mau kenal, muncul aja nggak. Kalau saya di Twitter maupun di IG saya, yang muncul siapa? Cucu saya dan sepeda, nggak ada. Dan pemerintahan, nggak ada. Tentang saya mau ngapain, nggak ada. Pramono Anung bersama Rano Karno akhirnya resmi mendaftar sebagai cagup dan cawagup ke KPU Jakarta. Mereka kompak mengenakan pakaian khas Betawi dan menaiki oplet saat berangkat ke KPU Jakarta.